Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Mari kita bersama-sama hendak memulai kapel virtual kita pada pagi hari ini. Mari kita nyatakan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Mari kita menyerahkan kapel virtual pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri dan kami siap Tuhan untuk memulai pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau naikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau melalui kapel pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memimpin ibadah ini, kapel ini dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Engkaulah kekuatanku dan Engkaulah tempat perlindunganku. Pujian ini akan menolong kita sekalian untuk merasakan dan mengalami bagaimana Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku.
pujian yang kita boleh naikkan di hadapannya. Kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong kita untuk kita boleh menjalani bulan Februari 2021. Dan kita bersyukur pula oleh karena Tuhan membawa kita untuk boleh memasuki bulan yang baru. Dan kita meyakini di bulan baru itu ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita bersama dengan saudara kita yang kita kasihi, Saudari Marta. Beliau adalah petugas ahli gizi di Rumah Sakit Baptis Batu, di mana pada bulan Agustus tahun 2020 kemarin ya, beliau diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit COVID-19. Namun demikian, kita melihat beliau ada bersama dengan kita saat ini. Selamat pagi, Selamat Mbak Marta. pagi, Pak Taufik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi ini, Mbak Marta? Puji Tuhan, baik sekali. Puji Tuhan, baik sekali ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bagaimana perasaan Mbak Marta ketika waktu itu Mbak Marta dinyatakan kena COVID-19, dan bagaimana campur tangan Tuhan yang boleh dirasakan, dialami oleh Mbak Marta, dan apa yang akhirnya menjadi sebuah pesan untuk kita sekalian, bagaimana pengalaman beliau bersama dengan Tuhan. Untuk itu mari kita akan dengarkan bersama-sama apa yang menjadi cerita dari kehidupan Mbak Marta. Silakan Mbak Marta. Ini cerita dari awal ya, Pak ya? Iya. Jadi waktu itu saya dinyatakan kena COVID itu bulan Agustus sampai September 2020. Sebelumnya memang gejalanya ringan-ringan aja, jadi cuman meriang, kemudian ya cuman meriang aja. Oh, sama ada panas sedikit sebenarnya. Nah, karena ngerasa nggak enak badan dan kayak jangan-jangan ini ada apa-apa ini, soalnya saya jarang sekali meriang kan, Pak. Akhirnya yaudah saya periksa aja, kemudian saya diminta untuk isolasi. Sebenarnya hasil rapidnya non reaktif waktu itu, tapi saya tetap direncanakan untuk swab. Kemudian habis itu saya isolasi mandiri sekitar 2 hari, kemudian swab hari Minggu di sini. 3-4 hari kemudian hasilnya baru keluar dan itu dinyatakan positif. Waktu dinyatakan positif itu ya sempat kaget. Ya ada denial juga, maksudnya masa sih kayak gitu, masa sih saya kena COVID. Kemudian ya sempat nggak bisa tidur karena itu dikabarinnya tuh malam, nggak bisa tidur, terus sempat sesak juga, mungkin karena psikologis juga karena kaget. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau ya mau gimana lagi, memang sudah kena. Akhirnya nggak mau harus menerima juga. Kemudian setelah dikabari, besoknya saya langsung ke shelter. Ya sudah di sana untuk meningkatkan imun, olahraga, kemudian ya aktivitas ya istilahnya untuk senang-senang dulu lah, menghilangkan beban kayak gitu, makan, kemudian ya sudah cuman gitu aja untuk aktivitasnya. Pulang dari sana di swab lagi, masih positif juga. Ya sudah, mungkin memang belum waktunya sembuh gitu. Kemudian seminggu kemudian, hari Senin sebelum saya masuk itu di swab lagi. Sempat ini juga kalau dalam waktu setelah saya nerima, saya saya sudah kena COVID, berarti ini gimana caranya saya harus sembuh. Kalau untuk saya berusaha sendiri pasti, tapi pasti ada campur tangannya Tuhan juga. Amin. Tuhan pasti nolong saya juga.
kemudian sempat kalau saya kan Katolik ya Pak ya, di kami itu ada novena 3 kali Salam Maria. Nah itu saya coba doakan itu, soalnya ya ini tidak patut ditiru, tapi saya kayak istilahnya kayak aku datang cuman pas aku butuh tok, kayak gitu. Seharusnya nggak gitu. Ya saya coba doakan itu, dan puji Tuhan swab ketiga itu kok negatif gitu. Nangis sih waktu itu. Ternyata Tuhan masih bantu gitu loh. Walaupun ya saya masih gimana ya, maksudnya kita ya sebagai manusia memang apa ya, memang harus berserah sama Tuhan Kak Pak ya. Betul. Tapi juga harus berusaha gitu loh, maksudnya nggak boleh terus ya udah berserah sama Tuhan terus nggak mau melakukan apa-apa, cuman ya udah Tuhan aku tahu beres aja. Kan nggak gitu, kan tetap harus berusaha juga, berusaha untuk sembuh, semangat kayak survive gitu. Ya, berusaha untuk survive di situ. Ya itu sih kalau pengalaman saya selama saya sakit. Walaupun di luar itu sebenarnya Tuhan juga udah banyak sekali membantu saya, mengarahkan hidup saya, menolong saya, pasti banyak gitu loh bantuan dari Tuhan. Jadi ya pelajaran saya sih untuk saat ini, bukan untuk saat ini, untuk kedepannya semenjak saya sudah dinyatakan negatif COVID itu, ya janganlah datang ke Tuhan itu pas butuh tok. Ya datang ke Tuhan itu setiap saat gitu loh. Ya itu sih Pak kalau pelajaran yang saya ambil. Mantap ya Mbak Marta. Jadi awalnya nggak siap ya menerima hal itu, namun berjalannya waktu ya Tuhan menolong, Tuhan memampukan, dan ada sebuah pelajaran yang indah yang kita bisa ambil, bagaimana Tuhan itu hadir ya dalam setiap musim kehidupan kita. Dan tentunya karena itu ya hendaknya kita datang kepada Tuhan juga pas tidak saat butuh saja, tapi setiap saat, setiap waktu kita juga mau datang kepada Tuhan, karena kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap masalah kehidupan kita, dan Dia sanggup meredakan ya badai di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Markus 4, dalam sebuah peristiwa ketika angin ribut diredakan, ya pada saat itu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kadang kita gagal paham ya sama Tuhan. Ketika kita ada masalah, persoalan, kesulitan, kadang kita merasa Tuhan itu di mana? Dan kadang kita sendirian dalam menghadapi masalah itu, dan seolah-olah Tuhan itu tidak bertindak gitu, tidak turun tangan. Namun ternyata tidak demikian. Tuhan itu selalu dekat dengan kita, dan Dia selalu hadir dalam segala keadaan kehidupan kita. Untuk itu keberserahan kita kepada Tuhan membawa kita untuk kita terus berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk meredakan badai kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita terus semangat untuk menjalani hidup ini, melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita nyatakan ya syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dan sekaligus menutup kapel virtual kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu luar biasa buat kehidupan kami. Kami bersyukur menerima berkat-berkat yang dari Engkau yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah Tuhan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah semua yang ada di bangsa dan negara kami. Tuhan akan menolong para saudara kami yang terkena bencana. Tuhan akan menolong semuanya. Berkatilah pemerintahan Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi maupun yang terendah. Kami juga berdoa Bapa untuk rumah sakit kami Tuhan. Berkatilah apapun yang ada di dalamnya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berkatilah rumah sakit ini Tuhan, semakin hari semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami bisa menjadi berkat buat para pasien yang kami layani. Kami bisa menjadi berkat oleh orang-orang sekitar kami. Berkatilah setiap program, setiap apapun yang diadakan di rumah sakit ini. Tuhan tolong. Berkatilah Tuhan semua karyawan yang ada. Berkatilah seluruhnya Bapa. Beri kesehatan buat kami. Bungkuslah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus ketika kami melakukan tugas kami, pekerjaan kami. Dan biarlah kami bisa menjadi berkat buat semua orang. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan semuanya ini. Biarlah Tuhan ibadah kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang melihat dan mendengarkannya dan merasakan begitu sukacita luar biasa yang datangnya dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memasuki bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.